Shalom teman-teman Korem, gimana kabarnya? Semoga pada sehat-sehat aja ya. Bersyukur banget ya teman-teman kita bisa berkumpul di Zoom ini walaupun ibadahnya masih online. Tapi bersyukur banget ya teman-teman karena kita masih dikasih kesempatan, kita masih dikasih kesehatan buat sama-sama berkumpul lewat Zoom ini beribadah ke Tuhan. Nah, pada hari ini aku mau ajak teman-teman untuk sama-sama naikkan pujian Here I Bow. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. And for all my life I am yours, forever yours. Teman-teman, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, karena atas penyertaan-Mu Tuhan, kami dapat berkumpul di sini Tuhan, dapat beribadah di sini
Tuhan melalui Zoom ini Tuhan, dan kiranya Tuhan tolong pimpin agar kami dapat mendengarkan dan menjalani ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dan kiranya Tuhan pimpin juga dari awal hingga akhir kebaktian ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, sebentar lagi kita mau masuk ke pengakuan dosa. Aku mau ngajak teman-teman untuk sama-sama kita renungin dosa kita selama belasan tahun ini kita hidup, pasti banyak dosa yang udah kita lakuin dan kita udah ngelukain hati Tuhan dengan dosa-dosa yang banyak kita lakukan. Mari sama-sama kita akui ke hadapan Tuhan sambil kita naikkan pujian, Tuhan penebusku. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Teman-teman, sebelum Ko Andrian akan pimpin kita dalam doa pengakuan dosa, ada baiknya Ko Andrian kasih kesempatan untuk teman-teman secara pribadi untuk boleh mengakui dosa di hadapan Tuhan. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita untuk menyelesaikan diri kita dengan Tuhan. Mari Ko Andrian ajak teman-teman pada hari ini, lepaskan dulu segala aktivitas, mari berdoa, teman-teman memohon ampun
atas setiap dosa, kesalahan, kebiasaan buruk, atau mungkin ada hal-hal yang tidak baik yang teman-teman lakukan yang membuat orang tua marah, membuat Tuhan kecewa. Mari datang, mari berdoa secara masing-masing pribadi di hadapan Tuhan. Kemudian kasih waktu teman-teman untuk boleh berdoa. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu yang pada hari Minggu datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami sadar waktu kami datang beribadah, kami sadar kami menjumpai Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang tidak senang kalau kami masih hidup di dalam dosa. Maka daripada itu Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan masih mendapati kehidupan kami hidup di dalam dosa, mungkin selama seminggu yang lalu kami tidak sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, kami menghabiskan waktu kepada hal-hal yang sia-sia, atau mungkin kami melakukan hal-hal yang tidak baik, atau mungkin kami Tuhan melakukan dosa yang tersembunyi, hanya kami yang tahu, orang tua pun tidak tahu, dan Tuhan melihat dosa itu. Bahkan Tuhan juga melihat motivasi di hati kami tidak baik, di pikiran kami juga berpikir yang tidak baik, dan Tuhan juga masih mendapati kalau kami masih melakukan hal-hal yang kurang baik, yang tidak berkenan. Tuhan, sekali lagi kami mau memohon Tuhan yang boleh menyucikan, boleh mengampuni, boleh mengasihi kami sekali lagi, dan juga boleh mendengarkan setiap doa-doa kami, dan biarlah Tuhan boleh berkenan, boleh memperkenankan Tuhan, supaya kami boleh disucikan, dan ibadah serta pelayanan kami pada pagi hari ini boleh berkenan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya kami juga boleh semakin hari semakin hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hari-hari kami mulai hari ini, besok, dan seterusnya, kami mau semakin hari hidup taat kepada Tuhan. Tuhan pimpin kami, Roh Kudus juga tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan sama-sama dengan Ko Andrian akan mengakui pengakuan iman kita. Teman-teman bisa mengikuti dari rumah masing-masing. Bersama-sama dengan Ko Andrian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman masih semangat gak nih memuji Tuhan? Yuk sama-sama kita puji Tuhan, kita agungkan Tuhan kita naikkan pujian live. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom.
came down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Sekarang waktunya kita masuk ke firman Tuhan. Aku mengajak teman-teman untuk fokus, jangan main gadget, dan mari kita fokus ke firman Tuhan. Kita dengerin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita dengerin apa maunya Tuhan, sambil kita sama-sama naikkan pujian, pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Teman-teman, sebelum kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, Kondan ajak sekali lagi untuk kita boleh berdoa. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, kami sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menikmati hari baru di bulan yang baru. Kami sangat bersyukur Tuhan masih kasih kami satu kepercayaan untuk kami boleh hidup dan menjalani hari-hari kami. Bahkan juga untuk boleh menikmati berkat Tuhan di dunia ini. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan sebentar supaya waktu hidup kami dan hari-hari ini boleh bermanfaat. Kami memohon Tuhan boleh menuntun kami melalui firman Tuhan, boleh menuntun kami melalui perkataan Tuhan supaya kami boleh hidup senantiasa berkenan dan mengetahui apa yang Tuhan mau. Tuhan pimpin, Tuhan tolong waktu kami ke depan, juga koneksi internet. Kami juga menyerahkan ibadah kami juga, bahkan kami juga memohon Roh Kudus boleh bekerja, boleh menerjemahkan firman Tuhan, dan kami juga boleh melakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman tunggu sebentar ya.
Ko Andrian share dulu PowerPoint-nya. Tunggu ya. Nah, oke. Teman-teman, pada hari ini kita akan belajar satu tema tentang bahagia. Tentang bahagia. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan kata bahagia ya. Teman-teman, sebelum kita akan masuk kepada tema itu atau kepada pembelajaran kita pada hari ini, di awal ini Kuandan akan tunjukkan beberapa foto-foto yang hari-hari ini tuh banyak orang melakukan hal itu. Mungkin dengan kecanggihan teknologi, dengan perkembangan teknologi, banyak orang akhirnya mau melakukan ini. Sekalipun mungkin hal-hal ini jadi lucu-lucu aja. Misalnya ini Kuandan kasih lihat. Nah, teman-teman, banyak orang ya pasti yang suka edit-edit fotonya dengan artis Korea, seolah-olah tuh nyata, ya enggak? Dan itu menghebohkan ya, karena ada beberapa orang-orang Indonesia tuh hebat sekali ya, dia bisa edit seolah-olah nyata bahwa dia memang lagi makan dengan artis Korea. Ini siapa sih, Kondrian? Nggak terlalu tahu, cuman cari gambarnya aja. Yang kedua, nah, ini lagi ya. Teman-teman pasti tahu nih dua orang ini siapa. Seolah-olah nyata ya. Seolah-olah tuh dekat atau seolah-olah tuh berada di dekat mereka. Teman-teman, ini kecanggihan teknologi hari ini. Dan teman-teman bisa lihat ya, orang-orang bisa melakukan ini sebagai bagian di mana mereka ingin mengekspresikan diri mereka. Nah, tetapi kalau kita melihat gambar-gambar ini, pasti gambar-gambar ini kita akan bilang bukan yang real atau bukan nyata, ya kan? Atau enggak orang-orang sering bilang ini halu, ya enggak? Ya. Orang sering bilang, ah kamu mah halu, kamu halu, ini bukan nyata, halu, cuman di angan-angan doang, seolah-olah nyata padahal enggak nyata. Teman-teman, banyak orang tanpa disadari hari ini hidup di dalam kehaluan, ya enggak? Bermimpi-mimpi, aduh gimana ya, seolah-olah. Makanya kemarin waktu kita adain waktu kita adain cafe dengan tema K-pop Korea, ada satu anak remaja tanya begini kepada pembicara melalui Ko Andrian, bagaimana cara ya saya mau kasih tahu teman saya yang terlalu halu, seolah-olah itu pacarnya dia padahal orang Korea, bukan. Nah teman-teman, hari ini kita hidup di dalam dunia ini ya, halu. Dan tanpa disadari, kehaluan itu mempengaruhi aspek hidup kita. Misalnya, yang paling besar mempengaruhi ini, tentang kebahagiaan. Ya enggak? Banyak orang itu yang bahagianya itu halu. Ya enggak? Banyak orang tuh yang bahagianya itu halu. Ya cuman sekedar pura-pura aja, cuman sekedar di angan-angan aja, atau mungkin dia memang bahagia sudah memiliki apa yang dia inginkan, tapi sebenarnya itu bukan bahagia yang nyata, atau Komandan bisa pakai itu bukan bahagia yang sejati. Nah, atau mungkin yang kedua, ada orang yang bahagianya tuh pura-pura, di setting, diatur, atau mungkin kalau kita sering pinjam kata-kata selebriti, kebahagiaannya tuh gimmick, cuman aturan supaya pansos, supaya naik rating, supaya orang lihat dia, dan ketika dia keluarkan album atau film, orang tuh lihat dia. Teman-teman, banyak orang tuh yang bahagianya halu, bahagianya tuh pura-pura, seolah-olah tuh bahagia padahal sebenarnya tidak bahagia, atau mungkin dia bahagia tapi sebenarnya bukan bahagia, cuman sekedar ketawa, cuman sekedar senang biasa, belum mencapai kadar bahagia yang sesungguhnya. Dan yang lebih parah adalah banyak orang akhirnya kebahagiaannya itu digantungkan kepada hal-hal yang tidak abadi. Dan ini yang Konden mau bilang, hati-hati. Teman-teman, hati-hati kalau kebahagiaan kita itu kita gantungkan kepada hal-hal yang tidak abadi. Kenapa? Karena mungkin di zaman sekarang kita berpikir bahwa bahagia itu harus punya ini, bahagia itu harus itu, bahagia itu kalau aku jadi ini. Nah teman-teman, itu yang dunia tawarkan. Sehingga ketika kita kejar itu, ternyata salah. Dan hari ini Ko Andrian akan tunjukkan beberapa foto-foto yang teman-teman pasti kenal. Orang-orang ini siapa nih? Sambil teman-teman baca ya. Nah, coba minta Chelsea baca yang gambar pertama ini. Nah, di PowerPoint. Oke, jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson tidak akan meminum obat tidur setiap malam hingga akhirnya overdosis. Nah,
Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, kenapa ada banyak orang justru ketika dia tenar, stres, kesepian, bahkan banyak artis Korea juga bunuh diri. Kenapa ya? Kenapa? Padahal orang tuh kejar kalau tenar tuh aku pasti bahagia. Tapi ketika udah tenar, ya semua nggak ada apa-apa. Nah itu kenapa tuh? Selanjutnya yang kedua. Nah boleh minta Michelle Alicia yang bacain. Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Hitler, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan dirinya ke kereta api. Jika ketenaran, jika kekayaan adalah kunci bahagia, nggak mungkin tuh orang stres begini. Nah itu yang kedua. Udah dua hal ya, ketenaran, kekayaan. Ketiga, boleh minta Cindy, Fidelia yang bacain. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Getulio Vargas, Presiden Brazil, tidak akan menembak jantungnya. Nah, ini yang ketiga. Yang terakhir, Koandian minta Abigail boleh bacain buat kita. Nah, jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, Marilyn Monroe yang kala itu dijuluki wanita tercantik di dunia tidak akan meminum alkohol dan obat depresi yang menyebabkan overdosis. Teman-teman, orang-orang, thank you ya buat semua yang sudah baca, orang-orang dunia atau sekeliling kita seolah-olah mengajak kita atau mendorong kita untuk mencapai tujuan kebahagiaan yang dunia ciptakan. Ya, hari ini orang pasti akan tanya, kamu pengen bahagia nggak? Pengen. Tapi kamu tahu nggak bagaimana cara bahagia? Oh tahu. Jika aku tenar, aku kaya, aku punya kuasa, aku punya banyak uang, dan kalau mungkin perempuan, aku cantik atau laki-laki, aku ganteng. Tapi ketika orang mencapai di tahap itu, orang tidak menemukan apa kebahagiaan itu. Orang tidak menemukan apa artinya bahagia. Sehingga kebahagiaannya dia yang Konden mau katakan tuh halu, tidak nyata. Karena teman-teman kalau orang bahagia tentu tidak akan melakukan hal-hal begini. Ya, teman-teman ada banyak orang yang lebih daripada kita, tapi justru tidak menemukan kebahagiaan. Nah, mungkin yang menjadi question kita pada pagi hari ini, kenapa hal-hal begini itu tidak bisa mendatangkan kebahagiaan yang puas, yang nyata, yang sejati. Sehingga ketika orang sudah kaya pun bisa bunuh diri, bisa stres. Udah cantik pun minum alkohol, depresi. Itu kenapa? Nah ini, Konden kasih jawaban melalui satu kutipan dari John Piper. Teman-teman pasti tahu siapa John Piper, seorang penulis Kristen ya yang terkenal. John Piper bilang begini, problem manusia bukan manusia mencari kenikmatan, tetapi karena manusia terlalu gampang dipuaskan oleh hal-hal yang rongsokan. Teman-teman, ini satu kunci pertama. Kenapa kita bisa bahagianya tuh halu, pura-pura, atau kenapa waktu kita mencapai apa yang dunia mau, kita nggak bahagia? Karena kita sebenarnya sedang dipuaskan oleh hal-hal yang rongsokan, yang tidak abadi, hal-hal yang sementara, hal-hal yang bisa habis. Sehingga kita tidak menemukan apa yang kita mau, yaitu kebahagiaan yang sejati. Nah, pada hari ini Konden akan mengajak teman-teman, kalau semua hal itu tidak mendatangkan bahagia, kita jangan cari itu. Ya enggak? Kalau semua itu tidak mendatangkan bahagia, kita jangan cari itu, kita jangan pergi kepada hal-hal yang rongsokan, yang sampah. Tapi mari pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini, kita melihat apa sih yang bisa mendatangkan kebahagiaan yang sejati untuk kita, supaya kita punya bahagia itu tidak bahagia yang kaleng-kaleng, atau yang receh, atau yang remeh. Tapi kita boleh menemukan kebahagiaan yang nyata, supaya sekalipun sekeliling hari ini tidak baik, ada corona, ada masalah, tapi kita tetap bisa bahagia, tetap puas dengan hidup kita. Ya, kita akan baca di Yohanes 4. Yuk teman-teman buka Alkitab di Yohanes 4 ayat 4 sampai 10. Firman Tuhannya panjang, tapi kita baca ayat 4 sampai 10 aja. Sudah, kalau sudah ditemukan, kita buka Yohanes 4 ayat 4 sampai 10. Judulnya percakapan dengan perempuan Samaria. Oke, kalau sudah ditemukan, Konden minta tolong dong satu teman bacain buat kita pada pagi Ayat hari berapa ini. tadi, Kak? Ayat 4 sampai 10. Dustin bisa bacain buat kita? Sebentar ya, Iya, Kak. oke. Saya lagi loading.
Yohanes 4 ayat 4 sampai 10. Kalau sudah dibuka, Dustin boleh bacain buat kita ayat 4 sampai ayat 6. Bisa, Dustin? Sudah ketemu, Kak? Oke. Sebentar ya. Mm-mm. Dari ayat 4, Kak. Iya. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu dia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Oke, thank you buat Dustin yang sudah bantuin membaca Alkitab buat kita. Teman-teman, hari ini Konten akan ajak kita akan melihat nih alur atau kehidupan dari perempuan Samaria yang mencari kebahagiaan. Tetapi teman-teman, sebelum kita akan masuk melihat apa yang terjadi kepada perempuan Samaria, di awal ini Ko Andrian mau teman-teman coba ngebayangin atau coba teman-teman menaruh diri sebagai seorang Samaria, ya. Coba teman-teman hari ini seolah-olah kita jadi perempuan Samaria atau kita jadi orang Samaria. Teman-teman, kalau kita sudah ngebayangin kita itu orang Samaria, sekarang Ko Andrian akan tuntun kita. Teman-teman jadi seorang Samaria. Nah, ini Konten kasih tunjuk dia punya itu ya, peta Samaria ada di mana. Teman-teman, jadi seorang Samaria itu tidak enak, sulit sekali. Perhatikan ya, jadi seorang Samaria itu tidak enak, sulit. Karena orang Samaria itu adalah orang buangan. Nah, coba teman-teman menempatkan diri kalau teman-teman itu orang buangan. Nah, pasti kita akan, aduh, aku dicap sebagai orang buangan. Yang kedua, selain sebagai orang buangan, orang Samaria itu sebenarnya orang yang tidak dianggap. Jadi orang-orang Samaria, perempuan Samaria khususnya, itu adalah orang-orang yang buangan, orang-orang yang tidak dianggap. Nah, coba kalau teman-teman sekarang ini, teman-teman itu dibuang, teman-teman itu tidak dianggap. Yang ketiga, dikucilkan. Perhatikan ya, udah dibuang, tidak dianggap, dikucilkan lagi. Berarti tidak sama sekali diperhitungkan. Dan selain itu, orang-orang Samaria tidak hanya dikucilkan, tidak hanya dibuang, bahkan mereka itu dipandang sebelah mata. Dipandang sebelah mata oleh bangsa-bangsa sekitar. Secara khusus, dipandang sebelah mata oleh orang Israel pada waktu itu. Karena kenapa? Karena orang-orang Samaria itu dianggap sebagai orang-orang yang kafir. Kenapa dianggap sebagai orang-orang yang kafir? Karena mereka tidak lagi murni sebagai keturunan Israel. Karena mereka di zaman dulu sudah hidup kawin campur. Jadi teman-teman ada sejarah ya. Ada sejarah kenapa orang Samaria itu dikucilkan, dibuang, dianggap kafir. Tapi Ko Andrian tidak akan jelaskan sejarah panjang. Tetapi teman-teman bisa tahu kenapa mereka akhirnya ditindas atau dikucilkan. Karena mereka itu sudah hidup kawin campur. Sehingga ketika mereka hidup kawin campur, mereka tidak lagi mempunyai satu keturunan yang asli sebagai orang Israel. Sehingga mereka dibuang, tidak dianggap, dikucilkan, dihina, bahkan dipandang sebelah mata, bahkan orang-orang kalau ketemu orang Samaria pasti merasa jijik, ditindas. Nah, teman-teman contoh ya, kalau hari ini Ko Andrian orang Samaria, pasti Chelsea yang adalah orang Yahudi kalau ketemu Ko Andrian, pasti Chelsea akan jijik, pasti Chelsea akan kalau boleh jauh-jauh deh, nggak usah berdekatan dengan Ko Andrian. Atau mungkin teman-teman pada waktu itu diperbolehkan untuk orang Yahudi atau orang Israel buang ludah. Teman-teman tahu ludah ya? Buang ludah kepada orang Samaria. Kenapa buang ludah? Karena memang orang itu udah nggak baik, udah jijik, tidak lagi sama seperti Israel. Maka teman-teman coba bayangin ya, kalau teman-teman lahir sebagai orang Samaria, pasti sungguh-sungguh tertekan, pasti sungguh-sungguh tidak enak.
pasti sungguh-sungguh merasa dihina. Nah, maka teman-teman, kalau kita berada di posisi ini, maka tentu kebahagiaan akan jadi tujuan kita. Iya enggak? Teman-teman kalau hari ini hidup susah, teman-teman pasti pengen bahagia. Iya enggak? Kalau teman-teman hari ini hidup sulit, pasti teman-teman pengen bahagia. Begitupun dengan perempuan Samaria dan orang-orang Samaria pada waktu itu. Tapi secara khusus perempuan Samaria, pasti kebahagiaan adalah poin utama yang dia ingin kejar. Begitupun kalau kita ingat ya zaman dulu ya, ketika bangsa kita dijajah oleh Belanda dan juga Jepang, pasti orang-orang zaman dulu tuh pengen bahagia dengan merdeka. Itu nggak salah. Orang yang tertindas, orang yang dihina, orang yang dikucilkan pasti pengen bahagia. Namun teman-teman, yang jadi masalah adalah ketika kita bahagia dengan cara kita sendiri. Yang jadi salah adalah ketika kita ingin bahagia tetapi dengan cara kita sendiri atau lewat apa yang dunia tawarkan. Nah, sebelum itu Ko Andrian akan kasih lihat satu gambar nih. Nah, teman-teman, ini social structure di orang-orang Yahudi pada waktu itu. Teman-teman bisa tahu ya, orang Samaria itu berada jauh sekali di dalam lingkaran. Orang terluar ya. Bahkan struktur ini juga mempengaruhi ketika orang datang beribadah. Orang-orang Samaria itu di luar, tidak boleh berada di bait Allah. Orang-orang kalau mungkin di zaman sekarang, teman-teman kalau belajar IPS, ada kasta. Pasti ngerti ya kasta ya kalau teman-teman belajar IPS. Jadi orang Samaria itu kastanya itu jauh sekali, tidak diperhitungkan. Maka bisa dibayangin ya kalau kita jadi orang Samaria. Maka teman-teman pada waktu itu perempuan Samaria betul-betul merasa susah, sedih. Maka satu-satunya cara untuk mereka keluar dari itu adalah mereka ingin menemukan kebahagiaan. Tetapi yang Komandan mau bilang, kita mau menemukan kebahagiaan akan salah kalau kita menemukan kebahagiaan dengan cara kita sendiri. Bisa sih, bisa, kita bisa bahagia, kita bisa ketawa, bisa happy-happy, tetapi itu akan keliru, tidak akan bertahan sepanjang masa. Nah, Ko Andrian kasih contoh seperti hari ini nih. Teman-teman, hari ini siapa yang menggunakan handphone? Semua kita pasti menggunakan handphone. Nah, teman-teman, kalau kita menggunakan handphone, pasti kalau handphone kita rusak, akan lebih baik kalau kita bawa handphone kita kepada service center. Iya enggak? Kalau teman-teman pakai iPhone atau teman-teman pakai Samsung, bisa sih, handphone kita bisa sih dibawa ke counter biasa untuk kita perbaiki, tetapi akan lebih baik kalau handphone kita bawa kepada service centernya. Ya enggak? Kenapa? Karena service centernya itu yang paling tahu under deal atau hal-hal yang ada di handphone kita, dibandingkan kita bawa ke counter-counter handphone yang biasa. Ya enggak? Begitupun dengan diri kita pada hari ini. Teman-teman, kita bisa bahagia dengan cara apapun. Hari ini ada orang pengen bahagia ganti kelamin, transgender. Ya bisa. Tetapi itu dengan cara kamu sendiri, kamu nggak akan bahagia. Nah, begitupun dengan hari ini. Bisa teman-teman, tapi kita tidak akan menemukan kebahagiaan. Nanti bahagia kita tuh halu, pura-pura. Nah, maka pada hari ini teman-teman harus cari tahu siapa yang menciptakan kita, siapa yang paling mengerti kita. Karena orang atau pribadi yang paling mengerti kita, yang paling tahu bagaimana cara untuk kita bahagia. Nah, itu poinnya teman-teman tangkap ya. Maka teman-teman kita harus bahagia supaya kita punya kebahagiaan yang real pada waktu itu. Nah, kita balik lagi ke perempuan Samaria. Jadi pada waktu itu perempuan Samaria di awalnya dia salah mencari kebahagiaan atau dia salah mencari kepuasan sama seperti orang pada umumnya salah cari kebahagiaan. Teman-teman kalau baca Alkitab, perempuan Samaria itu tumbuh besar menjadi seorang perempuan dan seorang perempuan pasti akan tumbuh menjadi perempuan yang cantik, akan disukai oleh pria dan lain sebagainya. Nah, tetapi perempuan Samaria ini berpikir kebahagiaan itu akan dia temukan ketika dia mempunyai banyak lelaki atau ketika dia mempunyai banyak suami yang mencintai dia atau ketika dia melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri. Nah, teman-teman di Alkitab itu tulis perempuan Samaria itu tidak hanya menikah satu kali, tetapi dia mempunyai banyak suami. Nah, teman-teman dia mempunyai banyak sekali suami. Bahkan yang saat itu pun berada dengan dia bukan suami dia,
Dah, berarti perempuan ini sungguh-sungguh hebat ya. Dia udah punya suami yang banyak, tetapi dia juga masih kumpul kebo dengan lelaki yang bukan suami dia. Nah, teman-teman, perempuan Samaria itu sudah mempunyai lima lelaki. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah begini. Kalau mempunyai satu laki-laki aja sudah bahagia, kenapa harus ada dua? Ya enggak? Kenapa harus ada 3? Kenapa harus ada 4, ada 5, bahkan kenapa harus selingkuh, harus berzina? Nah, itu yang jadi satu pertanyaan yang Ko Andrian tanya ketika Ko Andrian merenungkan firman Tuhan ini. Berarti perempuan Samaria tidak menemukan kebahagiaan. Ya enggak? Kalau dia menemukan kebahagiaan, sudah cukup. Stop hanya dengan satu pria, married, stop, jangan married lagi. Tapi ternyata itu tidak membawa dia kepada kebahagiaan. Nah, kalau hubungan seksual, hubungan suami istri, nanti teman-teman dewasa atau teman-teman belajar di dalam biologi, kalau hubungan seksual itu mendatangkan kepuasan, kenapa perempuan Samaria perlu berbuat berulang-ulang kali bahkan berzina? Dan ketika dia sudah berzina, sudah berbuat dengan begitu banyak laki-laki, dia tidak berhenti. Malah dia tidak berhenti di satu laki-laki, tapi dia melakukan dengan laki-laki yang lain. Itu berarti sebenarnya tidak menemukan kebahagiaan. Iya kan? Kalau orang bahagia, sebenarnya orang itu stop. Sudah cukup, satu aja cukup. Nah, berarti kita bisa melihat ya, perempuan Samaria tidak menemukan kebahagiaan. Nah, Konten bilang begini, perempuan Samaria berpikir kepuasan seksual, teman-teman pasti ngerti ya, kepuasan seksual dan punya banyak pasangan itu mampu memuaskan serta membuat dia bahagia. Namun tidak, justru pada akhirnya melalui itu malapetaka datang menghampiri dia. Teman-teman, pada waktu itu tuh satu hal yang tidak baik kalau orang itu melakukan perzinahan, begitupun di hari ini juga di zaman kita. Nah, akhirnya dari perbuatan dia bukan bahagia yang dia dapat, tapi justru malapetaka yang dia dapat. Teman-teman, pada waktu itu perempuan Samaria, kalau kita baca Alkitab, justru kehidupan dia tidak bahagia. Dia hidup di dalam ketakutan, terkurung, dia takut bertemu dengan orang-orang karena dia tahu kalau orang Yahudi atau kalau pada masa itu orang berzina, itu pasti akan dilempar pakai batu kalau orang itu nggak bertobat. Nah, tetapi kalau kita baca Alkitab, kita bisa lihat perempuan Samaria ini itu ambil air di siang hari. Teman-teman kalau baca Alkitab ya, dia ambil air itu di siang hari, di tengah teriknya panas matahari. Kenapa dia ambil air itu di siang hari, ambil air di sumur di siang hari? Karena dia takut kalau ambil air itu di banyak orang, karena pasti orang-orang akan menghakimi dia, akan mencibir dia, akan memukul dia mungkin, atau akan menolak dia. Dan pada waktu itu teman-teman, perempuan sebenarnya dia punya budaya sebenarnya ambil air itu di sore hari. Tetapi pada waktu itu hal yang berbeda yang dilakukan oleh perempuan Samaria. Dia ambil air di siang hari. Kenapa? Karena dia takut. Karena dia merasa tidak enak, dan karena dia merasa orang akan berbuat sesuatu kepada dia karena dia sudah melakukan hal yang tidak baik. Jadi sampai di saat ini, Ko Andrian mau bilang, kalau kita salah menemukan kebahagiaan, justru kita akan menemukan ketakutan. Ya enggak? Teman-teman, kalau kita salah menemukan kebahagiaan, sama seperti perempuan Samaria, kita akan dibawa kepada bukan bahagia, kita akan takut, stres, merasa kosong, sepi, merasa loneliness, merasa tidak ada apa-apa, sia-sia, bahkan mungkin kita bisa melakukan seperti hal-hal yang tadi. Sudah kaya tapi bunuh diri, sudah sukses tapi bunuh diri, sudah cantik tetapi overdosis, sudah terkenal tapi bunuh diri. Maka teman-teman, kalau kita salah menemukan kebahagiaan, kita akan menemukan hal yang aneh sebenarnya. Maka teman-teman, pada hari ini, Ko Andrian mau ajak untuk kita melihat kenapa akhirnya perempuan Samaria yang dulunya dia salah dan dia menemukan ketakutan, tetapi ketika dia berjumpa dengan seseorang, justru perjumpaan dengan seseorang itu membuat dia bebas, merdeka, bahagia, bahkan membuat perempuan Samaria tidak takut lagi berjumpa dengan banyak orang. Bahkan dia berani dan dia akhirnya
merasa tidak apa-apa ketika dia berjumpa dengan banyak orang. Karena dia merasa sudah plong, sudah menemukan kebahagiaan yang sejati. Kenapa teman-teman? Karena dia berjumpa dengan satu pribadi, yaitu dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu, ketika perempuan Samaria datang seperti biasa, dia datang ambil air di siang hari. Pada waktu itu dia berjumpa dengan seseorang yang tidak biasa, dan seseorang itu lagi melakukan satu perjalanan yang jauh, dan seseorang itu merasa haus dan dia melihat ada sumur, dan dia pergi menepi ke sumur untuk meminta air. Tetapi orang itu atau Tuhan Yesus yang kita tahu tidak punya timbah untuk menimba air, sehingga dia minta tolong kepada perempuan Samaria. Tolong dong ambilkan air. Nah, ketika dia meminta tolong, disitulah terjadi sebuah pembicaraan. Dan Tuhan bilang, aku akan memberikan kepada kamu air yang tidak akan atau akan memberikan kepada kamu sesuatu yang tidak akan membuat kamu itu haus lagi. Nah, perempuan itu pasti pengen dong. Pengen. Kenapa dia pengen? Supaya dia tidak lagi mengambil air. Karena ketika dia keluar rumah untuk ambil air, itu jadi ancaman bagi dia. Karena dia tahu dia perempuan tidak baik, orang Samaria berzina lagi. Sehingga dia bilang, bagaimana Tuhan supaya aku mendapatkan hal itu? Tuhan cuman bilang sebenarnya dengan simple. Tuhan cuman mau perempuan Samaria itu sadar ada karunia, ada Tuhan di depan mata. Dan caranya simple sebenarnya. Orang mau menemukan kebahagiaan, orang mau menemukan kepuasan yang kekal. Caranya adalah meninggalkan kehidupan yang lama dan datang kepada Tuhan Yesus. Dan itu yang terjadi kepada perempuan Samaria. Ketika dia datang berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan menawarkan sesuatu yang baru dan yang lama. Tuhan bilang itu nggak baik. Dan Tuhan bilang, ini aku loh, air hidup. Ini aku loh, kebahagiaan yang sejati. Dan ketika perempuan Samaria berjumpa dengan Tuhan Yesus, di situ momen di mana dia menemukan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan yang menciptakan dia. Begitupun dengan hari ini. Kalau teman-teman berpikir games, gadget itu adalah hidup kita. Kalau kita kalah main game atau kalau kita tidak main game seolah-olah kita mati, itu sudah fatal, sudah salah sebenarnya. Teman-teman, mari seperti perempuan Samaria berjumpa dengan Tuhan. Pada waktu itu perempuan Samaria menemukan apa yang selama ini dia cari, yaitu kebahagiaan yang sejati. Dan kebahagiaan yang sejati itu dia temukan di dalam Tuhan Yesus. Nah, hari ini teman-teman cari di mana sih kebahagiaan? Teman-teman mau temukan di mana kebahagiaan? Teman-teman mau dapati di mana kebahagiaan? Kalau teman-teman bilang handphone bisa memberi aku kebahagiaan, no. Handphone itu gadget, elektronik bisa rusak. Uang bisa habis. Makanan bisa habis. Apalagi? Game bisa berubah. Bisa juga selesai dan lain sebagainya. Atau mungkin orang hari ini berpikir, kalau aku pacaran, aku bisa bahagia. Oke, bisa bahagia. Ingat, kita pun pacaran, kita pacaran dengan manusia. Manusia itu bisa mati. Kalau pacar kita mati kan kita patah hati. Maka teman-teman, tidak ada sesuatu di dunia ini yang bisa membuat kita bahagia sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Sama seperti perempuan Samaria. Dia baru menemukan, dia baru merasa merdeka, merasa bebas, merasa happy ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka pada hari ini, Koandian mau teman-teman secara pribadi lepaskan yang lama, mari teman-teman datang kepada Tuhan, undang Tuhan Yesus masuk di dalam hati teman-teman dan biarkan Tuhan Yesus yang mengontrol hidup teman-teman, dan teman-teman hari lepas hari, mari merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab. Karena mulai dari situ, teman-teman akan dituntun untuk menemukan kebahagiaan yang sejati, yang akan membuat teman-teman happy ending dan happy selama-lamanya. Ya, maka pada pagi hari ini, Konen ajak teman-teman untuk boleh lihat bahwa ternyata yang bisa membuat kita bahagia adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang paling tahu bagaimana cara bisa membuat kita bahagia, karena Dia yang menciptakan kita. Amin. Kalian berharap teman-teman pada pagi hari ini boleh berjumpa dengan Tuhan, boleh melepaskan yang lama, dan pada hari ini sebentar ketika beribadah teman-teman boleh datang, boleh cari Tuhan, boleh memulai relasi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami diingatkan bagaimana kami harus memiliki kebahagiaan yang sejati.
Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami mencari kebahagiaan di luar Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan kalau kami bodoh dengan tindakan itu. Kami tidak sadar bahwa apapun di luar Tuhan sebenarnya tidak akan membuat kami bahagia. Maka pada pagi hari ini Tuhan kami dituntun, kami dibawa, kami belajar dari perempuan Samaria bagaimana dia akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati bukan dengan cara dia, tetapi dengan cara Tuhan. Melalui berjumpa, hidup, datang kepada Tuhan dan meninggalkan dosa, meninggalkan kebahagiaan yang lama, meninggalkan yang lama dan memulai yang baru. Maka biarlah Tuhan, kami semua anak-anak remaja juga boleh berjumpa dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan hidup dalam Tuhan. Dan mulai berpikir bahwa uang, gadget, game, pacar atau apapun itu, sosmed, bukan kebahagiaan. Itu hanya hal-hal simpel. Tapi biarlah kami juga boleh tahu bahwa yang paling membuat kami bisa bahagia adalah Tuhan, Engkau sendiri. Dan biarlah Tuhan sehabis ibadah ini, kami boleh datang, kami boleh terus mencari dan dekat kepada Tuhan. Tuhan tolong kami semua dan kami juga menyerahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang waktunya kita untuk persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Bagi teman-teman yang punya OVO atau ShopeePay, teman-teman bisa scan nanti di barcode yang dikasih di videonya. Bagi teman-teman juga bisa mengumpulkan di rumah, lalu dibawa ke gereja pada saat kita offline. Mari sama-sama kita naikkan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku.
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami, kiranya dapat dipakai untuk menjadi berkat dan memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you buat Chelsea. Teman-teman, sekali lagi kalian sapa ya. Shalom, selamat pagi, happy Sunday. Thank you buat semua yang sudah melayani, bahkan semua yang sudah mempersiapkan diri, bahkan semua yang sudah hadir ya. Teman-teman, sangat berharga kalau kita bisa pakai waktu untuk Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama menyimak apa yang menjadi pengumuman penting untuk kita bisa ketahui. Teman-teman, pengumumannya cuma 3. Tunggu ya, konten share dulu. Nah, ini nih. Oke, teman-teman, pengumuman yang pertama, jangan lupa minggu depan spesial Parents Day tentang orang tua. Bersama dengan Kodev, kita akan belajar apa sih peran kita, peran anak, peran kita juga Koandrian sebagai anak di dalam keluarga. Nah, supaya kita tahu, supaya kita ngerti, supaya kita juga boleh berperan aktif membangun kita punya keluarga supaya semakin memuliakan Tuhan dan kita jadi anak remaja yang jadi berkat bagi papa mama, keluarga di rumah. Minggu depan, semua kita hadir, kita sama-sama belajar bagian firman Tuhan ini. Yang kedua, nah ini yang tidak kalah penting nih. Teman-teman, yuk jangan daftar udah mepet-mepet, tapi dari sekarang mari konten ajak semua kita, habis ini boleh daftar, boleh langsung scan barcode atau pergi ke link yang ada di situ tuh, bit.ly/digicamkorem. Teman-teman jangan lupa di dalam link itu ada bagian-bagian yang harus diisi dan juga teman-teman nanti akan dapat satu nomor rekening untuk transfer biaya camp cuma 20.000. 20.000 itu nanti akan ada kenang-kenangan camp di tahun ini. Teman-teman mungkin camp tahun ini merasa waduh berbeda ya, kurang seru nih karena online, tapi mari teman-teman kita bersama-sama supaya lebih rame dan camp kita pasti seru sekalipun online dan camp kita pasti akan jadi camp yang bersejarah. Karena pertama kali camp akan dilakukan melalui Zoom ya tahun ini. Maka konten ajak teman-teman untuk boleh segera daftar, segera ikut, dan mari kita luangkan waktu libur di bulan Juni untuk kita pakai bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Ya, teman-teman, kita nggak tahu sampai kapan kita hidup. Kalau kita nggak tahu sampai kapan kita hidup dan kita punya waktu untuk hidup, mari kita pakai untuk kita gunakan untuk Tuhan. Dan di tanggal 21 sampai 23 Juni, mari kita pakai untuk kita belajar bersama-sama di dalam camp. Oke? Yang terakhir, yang ketiga, teman-teman di tanggal 8 Mei, hari Sabtu nanti ini, kita akan ada Kofe. Kofe kita akan membahas tokoh dari perjanjian lama, yaitu Naaman. Teman-teman, Kofe kita sekarang 2 kali, di minggu 2 dan minggu yang keempat. Kalau minggu yang kedua, kita akan bagi kelompok dan kita akan belajar tokoh-tokoh perjanjian lama. Tetapi kalau Kofe di akhir bulan atau di minggu keempat, kita akan belajar tema-tema umum. Yang lalu ada tema Korea, ada tema tentang LGBT, ada tema tentang apa lagi ya kemarin. Pokoknya banyak tema lah kita akan belajar. Nanti juga akan ada tema-tema yang baru. Maka konten berharap di hari weekend, di hari Sabtu jam 4 kita boleh kasih waktu kita untuk sama-sama ikut Kofe. Ya, teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Konten akan angkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat,
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh betul-betul sadar bahwa hanya melalui Tuhan, hanya datang kepada Tuhan, hanya berjumpa dengan Tuhan, kami boleh menemukan apa arti kebahagiaan yang sejati. Dan biarlah itu Tuhan boleh nyata di dalam hidup kami, dan kami Tuhan selepas ibadah Korem ini kami mau semakin hari semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, semakin punya waktu dengan Tuhan, semakin rajin baca Alkitab supaya kami boleh dituntun dan juga boleh mendapati apa yang membuat kami bisa bahagia dan apa yang membuat kami bisa menemukan juga kebahagiaan yang sejati. Dan Tuhan tolong juga Tuhan, melalui kebahagiaan yang sejati kami boleh mengekspresikan melalui kami mau hidup untuk Tuhan, memakai waktu untuk Tuhan, dan juga mau melakukan firman Tuhan. Dan di lain-lain daripada itu juga kami mau pakai segala hal yang Tuhan kasih untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau pakai kepintaran kami, sekolah kami, diri kami, talenta kami, uang kami, gadget kami, sosmed kami, tidak untuk diri kami, tapi kami mau kelola untuk kami mau pakai juga untuk Tuhan, supaya ketika apapun kami serahkan untuk Tuhan, kami boleh menemukan kebahagiaan yang Tuhan kasih untuk kami. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya sekalipun hari ini kami masih hidup dalam corona, masih ada virus corona, terkekang, masih ada di rumah, susah kemana-mana, tidak bisa traveling, tapi biarlah Tuhan kami tetap boleh sukacita, boleh bahagia, karena ada Tuhan di dalam hati kami. Tuhan, pada pagi hari ini juga hamba mau berdoa menyerahkan setiap anak-anak Korem ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan berkati mereka, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan pimpin sekolah mereka, dan teman-teman yang mungkin akan kuliah nanti Tuhan pimpin supaya mereka bisa melanjutkan studi dengan baik di kuliah, baik juga yang akan naik ke SMA, Tuhan juga pimpin supaya semua bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga menyerahkan Tuhan buat setiap orang-orang tua daripada anak-anak Korem, Tuhan berkati orang tua mereka supaya bisa bekerja dengan baik dan bisa mendatangkan hasil untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami boleh beribadah, itu berkat Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang pimpin. Dan kiranya berkat daripada arah Tritunggal boleh turun menyertai setiap kita pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman boleh mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.